Halo Bestri, mumpung masih di bulan Syawal nih ya, gue ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bestri, kalian pasti sering mendengar istilah atau pepatah yang mengatakan roda kehidupan selalu yang berputar. Pepatah ini diartikan sebagai hidup yang selalu berubah. Kadangkala hidup ada di atas, artinya serba berkecukupan, namun ada kalanya hidupmu akan berada di bawah, yang artinya serba berkekurangan. Ngomongin masalah roda yang berputar nih ya Bestri, di video kali ini gue bakal introspeksi hidup orang lain alias mentransfer informasi tentang bukti bahwa roda kehidupan itu berputar. Tapi sebelum lanjut video kali ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like dan juga share, karena kalian nonton video ini adalah sebuah materi. Dunia entertain memang menggiurkan dan memang tak ada habisnya buat dibahas. Karena dunia entertain itu adalah salah satu cerminan kehidupan di kehidupan nyata. Nah, berikut adalah contoh artis-artis atau public figure yang sedang menikmati perputaran nasib di dunia ini. Siapa sajakah mereka? Yang pertama ada Chandrika Chika. Selebgram gemoy ini mulai dikenal ketika viral di TikTok melalui goyangan gemoynya. Awal kemunculan sosok Chika ini sangatlah menyita perhatian publik Bestri karena wajahnya yang emang cantik dan juga bodinya yang gemoy. Job-job pun berdatangan dan Chika berseliweran di TV-TV Indonesia. Namun dunia berputar saat sosok Chika ini berubah menjadi sosok yang kontroversial. Chika pernah berseteru dengan sesama kreator yang merupakan teman dekatnya sendiri, salah satunya Zize. Chika dikatakan melakukan video call dengan pacar Zize. Wanita yang pernah dekat dengan Thorik Halilintar ini juga pernah jadi perhatian karena sering menyindir public figure lainnya. Salah satunya adalah Fuji, adik dari Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansyah, yang merupakan pacar baru dari sang mantan Thorik Halilintar. Chika ini singgung gaya pacaran Thorik dan Fuji nih Besti. Dalam podcast di Komposer, Chandrika Chika mengungkap hubungannya dengan Thorik Halilintar. Ketika itu, ia berpendapat jika pacaran tidak perlu selalu diupdate ke media sosial dan seharusnya jadi privasi. Menurut Chika, ia sendiri pun dulu tidak tampil dalam konten Thorik ketika menjalin hubungan. Lalu yang terbaru, Chandrika Chika ini juga dugem pakai baju minim di tengah kasus pengeroyokan Putra Siregar yang melibatkannya. Dalam sejumlah foto yang beredar, Chika terlihat sedang dugem dengan pakaian terbuka. Ia juga tampak dicium oleh beberapa pria yang sosoknya tidak diketahui sampai sekarang. Dan isu Chika yang pemanas adalah 20 juta yang membuat TikToker ini makin dihujat. Karena kelakuannya tersebut, Chika menjadi public enemy dan kehilangan banyak fan gengs. Ia dituduh sebagai biang keributan hingga Putra dan Viko mengeroyok seorang pria bernama Nur Alamsyah. Dikatakan jika perkelahian tersebut dipicu karena Chika yang berpindah meja di sebuah kafe. Chandrika Chika jadi sasaran netizen karena sejumlah kontroversinya. Banyak netizen ikut bicara mengenai sosoknya dalam kasus yang sedang menimpanya. Mereka menyebut jika rentetan kontroversi Chika adalah buntut dari perilakunya selama ini jadi biang masalah. Selanjutnya ada Zinedine Zidane dan Triswaka. Zidane dan Triswaka yang merupakan pengamen dari Yogyakarta ini dikenal publik karena mencover lagu bahkan duet dengan beberapa musisi terkenal. Suara Zidane yang merdu dan bakat musik Triswaka serta visual mereka yang mencerminkan anak muda zaman sekarang menjadi magnet tersendiri untuk para pencinta musik mengidolakan keduanya. Namun dunia berputar. Dalam sekejap, pencinta mereka berubah menjadi haters. Kontroversi Zinedine Zidane dan Triswaka seperti tak ada habisnya. Setelah sebelumnya dinilai melecehkan Andika Mahesa kangen band, kini Zidane disebut mempermainkan azan. Zinedine Zidane beberapa waktu lalu membuat video parodi menirukan Andika kangen band bersama Triswaka. Tak lama setelah video viral itu terkenal di jagat maya, keduanya pun banjir hujatan. Tak hanya itu, keduanya juga viral karena diduga menghina anak disabilitas. Hal tersebut tampak dari video yang mereka unggah beberapa waktu lalu. Tak membiarkan masalah berlarut, keduanya langsung meminta maaf secara terbuka. Zidane dan juga Triswaka menjelaskan, video yang dibuat adalah untuk menirukan gaya cool bad atau cool banget yang populer di TikTok. Tak berhenti di situ, masalah royalti kemudian juga menghantui Zidane dan Triswaka. Dari asal muasal kasus tersebut, musisi Indonesia banyak yang merasa dirugikan. Kini, Zinedine Zidane kembali mendapatkan hujatan setelah diduga mempermainkan suara azan. Hal tersebut terlihat dari video yang diunggah di TikTok.
Dalam video yang viral itu terlihat aksi Zidane Zidane tengah bernyanyi. Awalnya dia sedang menyanyikan lagu yang berasal dari daerah Makassar. Namun tidak berhenti sampai di situ. Di penghujung lagu dia malah menyambungkan nada lagu tersebut seperti suara azan. Tentu saja video itu langsung menjadi trending topik hangat di kalangan warganet. Video tersebut banyak ditonton dan dibagikan hingga viral. Tidak perlu heran apabila melihat kolom komentar videonya banjir hujatan. Karena kelakuan Zidane dan Triswaka, mereka banyak kehilangan fans bahkan job-job besar. Zidane lupa diri lagi, lantunan azan dibuat mainan. Di posisi selanjutnya, posisi penyanyi yang mengalami perubahan nasib atau perputaran zaman adalah penyanyi cantik Nisa Sabian yang kini tengah menjadi perbincangan hangat. Khairunisa atau lebih dikenal dengan Nisa Sabian adalah penyanyi gambus dan aktris kebangsaan Indonesia yang tergabung dalam suatu musik Sabian Gambus sebagai vokalis. Nisa dikenal publik karena sering menyanyikan ulang atau cover lagu-lagu bernuansa Islami ataupun selawat-selawat Nabi. Video klipnya telah ditonton jutaan kali dan sering menjadi trending di YouTube ataupun di sosial media lainnya. Karir Nisa Sabian mengalami perputaran zaman atau perputaran roda nasib di tahun 2021 ketika Nisa Sabian dituduh menjadi selingkuhan Ayu Sabian. Tapi hingga kini, vokalis grup Sabian Gambus tersebut memilih untuk bungkam. Nisa pun kini sudah berani tampil di depan publik. Namun karena isu perselingkuhan tersebut, Nisa terus mendapat hujatan keras. Walaupun banyak dihujat, Nisa Sabian pun masih berani tampil bersama Ayu setelah rumor perselingkuhannya beredar. Isu perselingkuhan yang menghampirinya membuat sosoknya terus diburu oleh netizen. Sebelum heboh isu perselingkuhan, Nisa Sabian dikenal sebagai penyanyi religi yang diidolakan para remaja dan di seluruh Indonesia. Wajahnya yang imut dan kalem membuat banyak orang jatuh hati. Selain itu, suaranya yang indah membuat banyak orang terhanyut ketika ia melantunkan lagu-lagu religi bersama grup musik Sabian Gambus. Namun belakangan nama Nisa Sabian mulai tercoreng akibat isu tak sedap yang menghampirinya. Sosoknya pun diburu karena membuat banyak orang penasaran. Terlebih saat kabar tak mengenakan tersebut beredar, Nisa Sabian justru belum muncul dan memberikan klarifikasi. Padahal isu perselingkuhan itu sudah menghebohkan hingga membuat para mantan personel Sabian Gambus ikut buka suara. Lantas netizen malah asik memberi julukan pelakor kepada Nisa. Jauh sebelum isu perselingkuhan merebak, Nisa Sabian bersama grupnya juga sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen dan menjadi sorotan setelah membawakan lagu yang berjudul Ya Top Top Wadala di tahun 2020 lalu. Saat itu Nisa Sabian bersama grupnya sedang mengisi sebuah acara bertema Ramadan. Penampilan Nisa Sabian bersama grupnya saat menyanyikan lagu Ya Top Top Wadala pun menuai kritik netizen. Usut punya usut, meski berbahasa Arab, lagu Ya Top Top Wadala ternyata bukan lagu religi. Lagu tersebut ternyata menceritakan tentang percintaan. Lirik lagu mengisahkan tentang kekasih yang sedang merajuk. Lagu tersebut aslinya dinyanyikan oleh Nancy Ajram. Nancy Ajram adalah penyanyi pop Arab asal Lebanon. Bahkan Nancy Ajram juga diketahui berkeyakinan Kristen Ortodok. Oleh karena itu, Nisa Sabian pun dianggap kurang pantas untuk menyanyikan lagu tersebut di acara Ramadan. Menuai banyak kritik dari netizen, Nisa Sabian pun diminta agar lebih berhati-hati dalam memilih lagu. Karena imbas perselingkuhannya tersebut dan juga menyanyikan lagu yang merupakan bukan lagu religi, kini grup musik Sabian Gambus menjadi sepi job dan pamor Nisa pun meredup. Assalamualaikum, kalian nungguin aku enggak? Nggak mau, nggak suka gelai. Kok bebek sih? Nggak mau. Itu tadi adalah selebritis yang mengalami perputaran roda nasib kehidupan. Perputaran nasib itu benar-benar nyata, gengs. Kata orang, hidup itu berputar seperti roda kendaraan. Kadang di atas, kadang juga berada di bawah. Kadang malah macet atau patah asnya nih, gengs. Jadi di kehidupan ini adalah salah satu contoh perputaran nasib. Bisa saja yang hari ini melimpah ruah hartanya atau bahagia hidupnya, keesokan harinya bisa jatuh miskin atau menderita. Dan yang sekarang ini mungkin sehat, mungkin bisa saja besok sakit, begitupun sebaliknya. Dari kisah yang di atas tadi, artis-artis yang pernah populer lalu terjatuh, kita dapat menyimpulkan, jadi selagi kita masih hidup, lakukan yang terbaik, dan berhati-hatilah dalam bertingkah dan bertindak, dan juga bertutur kata yang pasti. Oke, semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share,
Karena kalian nonton video ini adalah sebuah Menjadi. terima kasih. Yang pertama gua viral gara-gara ojol nangkep maling kena pukul. Yang kedua viral gara-gara lagi ngojek ketiduran di jalan. Yang ketiga sekarang nih viralnya tebang gara-gara salah sasaran, kata disangka mirip Jidan, suruh minta maaf sama Andika. Lah elah ilallah, gue viral orang yang enak-enak bisa sih ya. Baginda yang penting mah viral apa nan coy.